Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua kebutuhan manusia sebelum manusia diciptakan, mulai dari makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan tahukah kalian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram? Karena di balik itu semua mengandung banyak mudaratnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang baik, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Oh iya, gimana? Udah pada siap belum belajarnya? Semoga sudah ya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram, dan kita dapat mengetahui manfaat makanan dan minuman yang halal, dan kita dapat juga mengetahui akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Agama kita adalah agama yang sempurna. Semua ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk halal dan haramnya sebuah makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan semua makanan dan minuman yang membawa madarat bagi tubuh kita. Dan begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan semua makanan dan minuman yang bermanfaat bagi tubuh kita. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian dan menjaga kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Semua makanan dan minuman yang berasal dari hewan, tumbuhan, buah-buahan itu termasuk makanan yang halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Supaya lebih jelas mana makanan yang halal, mana minuman yang halal, mana makanan yang haram, dan mana minuman yang haram, mari kita simak video selanjutnya. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Bagi umat Islam, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah makanan yang halal, yaitu makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Yang kedua adalah baik atau thayyib, yaitu makanan yang bergizi baik untuk tubuh manusia. Nah, hal tersebut juga telah terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 88. Nah, sekarang sudah jelas bukan? Bagi umat muslim, makanan dan minuman itu bukan hanya mengenyangkan saja, tapi juga harus yang halalan dan thayyiban. Adapun kriteria makanan halal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah halal dalam bentuk wujud atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makanan halal sesuai dengan cara pendapatannya. Yang ketiga adalah makanan halal sesuai dengan cara pengolahannya. Ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun, banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga adalah
makan yang tidak mendatangkan maldorot, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta merusak moral dan akidah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang selanjutnya adalah makanan haram. Adapun beberapa jenis makanan haram yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah semua jenis makanan yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tertanduk, tercekik, dan diterkam hewan buas lainnya. Yang keenam adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua adalah makanan yang mendatangkan maldorot bagi tubuh manusia yang sudah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Nah, yang ketiga adalah makanan yang kotor dan menjijikan yang juga tertera dalam surat Al-A'raf ayat 157. Yang keempat adalah makanan yang didapatkan secara buruk atau batil yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4. Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Semua minuman yang ada di bumi ini adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dalam Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan maldorot bagi tubuh manusia, baik dari kesehatan akal, badan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Adapun macam-macam minuman haram adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan, yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang kedua adalah minuman yang najis, yaitu minuman yang terkena air liur anjing atau sebagainya. Yang ketiga adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang buruk dan tidak baik, yaitu adalah minuman yang didapatkan dengan cara merampas, merampok, dan memeras. Yang selanjutnya adalah manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perintahnya. Yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah, karena makanan dan minuman yang kita konsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk kita beraktivitas dan beribadah. Yang selanjutnya adalah terjaga dari segala penyakit, karena makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah minuman yang baik dan bergizi dan berguna untuk tubuh kita sendiri. Yang selanjutnya adalah akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan mengakibatkan akibat yang buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya tidak dikabulkan. Yang kedua adalah makanan dan minuman yang haram dapat merusak jiwa, misalnya khamr. Akibat dari mengkonsumsi khamr dapat menimbulkan penyakit psikologi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang haram dapat merusak tubuh, yaitu semisalnya dapat menyebabkan darah tinggi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menghalangi mengingat Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan kali ini adalah makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, setelah mempelajari materi tadi, kita bisa lebih tahu dan dapat memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana makanan yang baik untuk diri kita sendiri, dan mana makanan yang buruk untuk kita sendiri.
Baiklah teman-teman, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya. Dan jangan lupa terus belajar dan membaca, karena kita dapat belajar dimanapun kita berada. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.